Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahma Wadari dengan NIM 222111151 kelas S 5D. Di sini saya akan mereview mata kuliah Sosiologi Hukum selama 1 semester. Yang pertama yaitu pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat. Yang kedua, hukum dan kenyataan masyarakat. Hukum dan masyarakat saling terkait erat, di mana hukum mencerminkan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat, sementara masyarakat membentuk dan mempengaruhi keberadaan serta pelaksanaan itu sendiri. Yang ketiga, yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan langsung pada objek penelitian yang hendak diteliti guna mendapatkan data informasi yang diperoleh dari studi lapangan. Selanjutnya, pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dalam arti menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan dengan cara studi kepustakaan library research, yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, dan menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan studi lapangan. Yang keempat, masa pemikiran hukum positivis. Positivisme hukum yaitu suatu aliran pemikiran hukum yang pokok pemikirannya didasarkan pada hukum sebagai perintah dari penguasa atau pembentuk undang-undang. Sistem positivis hukum merupakan sistem hukum yang bersifat logis. Yang kelima, masa pemikiran hukum sosiologikal jurisprudence, yaitu mazhab yang dikenal dalam ilmu hukum. Aliran ini berpangkal pada pembedaan antara hukum positif sebagai hukum yang dibuat dan atau ditetapkan oleh negara dan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Yang keenam, masa pemikiran hukum, living law dan utilitarianisme. Setiap masyarakat mempunyai the living law yang sudah berkembang dan tumbuh semenjak masyarakat terbentuk. The living law tersebut lahir dari pergaulan hidup masyarakat yang secara material dipraktikkan secara terus-menerus, dan kemudian masyarakat tersebut menaatinya berdasarkan moral duty. Selanjutnya yaitu pemikiran Emil Durkheim dan ilmu Khaldun. Durkheim dan ilmu Khaldun sama-sama menekankan pentingnya solidaritas sosial dalam rangka menjaga stabilitas masyarakat. Meskipun dalam kerangka yang berbeda, Durkheim fokus pada solidaritas di era modern, sementara Ibnu Khaldun lebih tertarik pada dinamika kelompok dalam konteks kekuatan politik dan siklus sejarah. Durkheim lebih melihat masalah dari perspektif fungsionalis dalam struktur masyarakat, sedangkan Ibnu Khaldun menganalisis pola sejarah melalui solidaritas kelompok dan siklus peradaban. Yang kedelapan, pemikiran hukum Max Weber dan H.L. Lehat. Dari analisis pemikiran hukum Max Weber dan H.L. Lehat, Max Weber melihat hukum sebagai alat sosial yang terkait erat dengan kekuasaan dan legitimasi, mengembangkan tipe-tipe hukum berdasarkan rasionalitas. Sebaliknya, Lehat menekankan hukum menurut positivisme, membedakan antara pemikiran sekunder dan pentingnya hukum sebagai pengakuan. Yang kesembilan, effectiveness of law. Efektivitas hukum adalah keberhasilan hukum dalam mencapai ketertiban, keadilan, dan perlindungan masyarakat yang bergantung pada kualitas aturan, integritas penegak hukum, kesadaran masyarakat, dan sarana pendukung. Yang ke-10, law and social control. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka perlunya terbentuknya hukum sebagai social control masyarakat. Diartikan sebagai pengawas oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Dengan demikian, social control bertujuan mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan dalam masyarakat. Yang ke-11, social legal studies. Social legal studies adalah pendekatan interdisipliner yang mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat, menekankan bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial. Social legal studies bertujuan untuk memahami dan mengkritisi formalisme hukum serta menawarkan solusi konkret untuk masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Yang ke-12, progressive law. Hukum progresif adalah pendekatan hukum yang berorientasi pada manusia, menekankan keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum progresif memandang hukum sebagai bagian dari realitas sosial.
Yang ke-13, legal pluralis. Pluralisme hukum atau legal pluralis adalah konsep yang merujuk pada keberadaan lebih dari satu sistem hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Selanjutnya yaitu pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam. Sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama karena banyak kajian agama yang baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan bantuan dari ilmu sosiologi. Besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial yang mendorong umatnya untuk memahami ilmu-ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya. Sekian pesan saya terhadap mata sosiologi hukum adalah kesan saya mata kuliah sosiologi hukum mendorong saya untuk berpikir secara kritis tentang hukum dan perannya dalam masyarakat. Pesan saya sebelumnya, terima kasih kepada Pak Juli Janto atas dedikasi dan kesabaran Bapak dalam mengajar saya. Berharap mata kuliah ini dapat berkembang dan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum di Indonesia.